Pernahkah kalian membayangkan sebuah pandemi yang begitu dahsyat, sampai-sampai lebih mematikan daripada Perang Dunia Pertama itu sendiri? Hari ini, kita akan kembali ke masa lalu, tepatnya ke tahun 1918, untuk mengungkap kisah flu Spanyol, salah satu bencana kesehatan terbesar dalam sejarah manusia. Meskipun namanya flu Spanyol, virus ini sebenarnya tidak berasal dari Spanyol. Spanyol adalah negara netral selama Perang Dunia Pertama, jadi media mereka bebas memberitakan wabah ini secara terbuka, tidak seperti negara-negara lain yang menyensor berita untuk menjaga moral perang. Akibatnya, dunia pertama kali tahu tentang skala pandemi ini dari Spanyol, dan namanya pun melekat. Lalu, dari mana asalnya? Teori yang paling banyak diterima adalah virus ini pertama kali muncul di sebuah pangkalan militer di Kansas, Amerika Serikat. Virus ini adalah jenis H1N1, strain virus influenza yang sangat ganas. Bayangkan, para tentara muda yang sehat berkumpul di barak-barak yang padat, menciptakan kondisi sempurna bagi virus untuk menyebar dan bermutasi menjadi bentuk yang lebih mematikan. Ketika Amerika mengirimkan pasukannya ke medan perang di Eropa, mereka tidak hanya membawa senjata. Tanpa disadari, mereka juga membawa virus mematikan ini. Dalam hitungan bulan, virus ini menyebar seperti api di seluruh dunia, dari kota-kota besar di Eropa hingga desa-desa terpencil di Arktik dan Kepulauan Pasifik. Apa yang membuat flu Spanyol begitu menakutkan? Tidak seperti flu biasa yang umumnya berbahaya bagi anak-anak dan lansia, virus ini secara aneh justru paling mematikan bagi orang dewasa muda yang sehat, usia 20 hingga 40 tahun. Sistem kekebalan tubuh mereka yang kuat saat merespons virus malah menjadi bumerang. Terjadi fenomena yang disebut badai sitokin, di mana sistem imun bereaksi berlebihan, menyerang paru-paru dan menyebabkan cairan menumpuk hingga pasien tenggelam dalam cairan tubuhnya sendiri. Gejalanya pun sangat cepat dan mengerikan. Pagi hari seseorang bisa merasa sehat, siangnya demam, dan malamnya meninggal dunia. Kulit mereka bisa membiru karena kekurangan oksigen, sebuah pemandangan yang sangat mengerikan saat itu. Dampaknya terasa di seluruh sendi kehidupan. Kota-kota besar menjadi kota hantu, bisnis tutup, layanan publik lumpuh, dan sistem kesehatan kolaps total. Rumah sakit penuh sesak, bahkan gedung-gedung sekolah dan balai kota diubah menjadi rumah sakit darurat. Kekurangan dokter dan perawat menjadi masalah besar, karena mereka juga banyak yang jatuh sakit dan meninggal. Di seluruh dunia, pemerintah memberlakukan karantina, menutup sekolah, gereja, dan teater. Orang-orang diwajibkan memakai masker kain di tempat umum. Ada poster-poster di mana-mana yang memperingatkan untuk tidak meludah dan menjaga kebersihan. Mirip seperti yang kita alami beberapa waktu lalu, bukan? Bedanya, ilmu pengetahuan medis saat itu masih sangat terbatas. Antibiotik belum ditemukan, sehingga infeksi bakteri sekunder seperti pneumonia seringkali menjadi vonis mati bagi pasien flu. Lalu, seberapa besar dampaknya secara global? Angkanya benar-benar mencengangkan. Diperkirakan sekitar sepertiga populasi dunia, atau sekitar 500 juta orang, terinfeksi flu Spanyol. Jumlah korban jiwa sangat sulit dipastikan, tetapi perkiraan konservatif menyebutkan angka 50 juta orang. Angka ini jauh melampaui total korban jiwa dari Perang Dunia Pertama yang hanya sekitar 20 juta orang. Beberapa daerah bahkan mengalami dampak yang lebih parah. Di beberapa komunitas suku asli Amerika, tingkat kematian mencapai hampir 100%, melenyapkan seluruh desa. Bagaimana dengan di Indonesia, yang saat itu masih bernama Hindia Belanda? Wabah ini juga sampai ke sini, dibawa oleh kapal-kapal yang berlabuh. Diperkirakan sekitar 1,5 juta orang di Hindia Belanda meninggal akibat pandemi ini. Kurangnya catatan medis yang akurat membuat angka pastinya sulit dilacak, tetapi dampaknya pada populasi lokal sangat signifikan. Lalu, bagaimana pandemi mengerikan ini akhirnya berakhir? Secara misterius, setelah melanda dalam 3 gelombang utama antara tahun 1918 dan 1919, virus ini seolah kehilangan keganasannya. Ada beberapa teori. Pertama, virus tersebut mungkin bermutasi menjadi bentuk yang tidak terlalu mematikan. Kedua, orang-orang yang selamat telah mengembangkan kekebalan tubuh. Kombinasi dari keduanya membuat penyebaran virus melambat dan akhirnya mereda, meski strain keturunannya masih ada hingga hari ini sebagai flu musiman biasa. Solusi pada saat itu lebih bersifat tindakan pencegahan publik daripada pengobatan medis. Karantina, isolasi orang sakit, penggunaan masker, larangan berkumpul,
dan kampanye kebersihan diri menjadi senjata utama. Upaya ini, meskipun seringkali terlambat dan tidak konsisten, terbukti membantu memperlambat penyebaran di beberapa kota yang menerapkannya dengan disiplin. Pelajaran terbesar dari flu Spanyol 1918 adalah pengingat yang kuat tentang betapa rapuhnya peradaban kita dalam menghadapi penyakit menular. Pandemi ini mendorong kemajuan besar dalam bidang kesehatan masyarakat, epidemiologi, dan virologi. Dunia mulai menyadari pentingnya sistem pengawasan penyakit global, koordinasi internasional, dan investasi dalam penelitian medis. Kisah flu Spanyol bukan hanya cerita tentang virus dan kematian, tetapi juga tentang ketahanan manusia, pengorbanan para tenaga medis, dan pentingnya kerja sama global dalam menghadapi krisis. Sejarah ini menjadi cetak biru yang sangat berharga bagi kita dalam menghadapi pandemi di era modern. Jadi, apa sebenarnya flu Spanyol itu? Namanya sedikit menipu. Meskipun disebut flu Spanyol, virus ini tidak berasal dari Spanyol. Spanyol adalah negara netral selama Perang Dunia Pertama. Karena media mereka tidak disensor seperti di negara-negara yang berperang, mereka bebas melaporkan wabah yang sedang terjadi. Akibatnya, dunia pertama kali mendengar tentang parahnya wabah ini dari berita di Spanyol, dan namanya pun melekat. Asal-usul pastinya masih diperdebatkan oleh para ahli. Ada yang bilang dari Kansas, Amerika Serikat, ada juga yang menduga dari Tiongkok atau bahkan kamp militer di Prancis. Penyebabnya adalah virus influenza tipe A, subtipe H1N1. Yang membuat virus ini begitu berbahaya adalah sifatnya yang benar-benar baru bagi sistem kekebalan tubuh manusia saat itu. Tidak ada yang punya antibodi untuk melawannya. Uniknya lagi, virus ini tidak hanya menyerang kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia. Justru, korban terbesarnya adalah orang-orang dewasa muda yang sehat, berusia antara 20 hingga 40 tahun. Ini sangat tidak biasa untuk flu. Para ilmuwan menduga ini disebabkan oleh fenomena yang disebut badai sitokin, di mana sistem kekebalan tubuh yang kuat justru bereaksi berlebihan dan akhirnya merusak organ tubuhnya sendiri, terutama paru-paru. Pandemi ini terjadi dalam 3 gelombang utama antara tahun 1918 dan ke 1919. Gelombang pertama di musim semi 1918 sebenarnya relatif ringan. Gejalanya mirip flu biasa, demam, sakit kepala, dan kelelahan. Banyak yang sembuh dalam beberapa hari. Namun, saat musim gugur tiba, gelombang kedua menghantam dengan kekuatan yang mengerikan. Virusnya telah bermutasi menjadi jauh lebih mematikan. Penderitanya bisa meninggal dalam hitungan jam atau hari. Paru-paru mereka terisi cairan sehingga mereka mati lemas. Kondisi ini membuat kulit penderita membiru karena kekurangan oksigen, sebuah gejala mengerikan yang disebut sianosis. Gelombang ketiga di musim dingin 1919 juga mematikan, meskipun tidak separah gelombang kedua. Dampak flu Spanyol sangat luar biasa. Diperkirakan sekitar sepertiga populasi dunia saat itu, atau sekitar 500 juta orang, terinfeksi. Angka kematiannya sangat mencengangkan. Estimasi konservatif menyebutkan 50 juta orang meninggal dunia. Tapi beberapa penelitian modern memperkirakan angkanya bisa mencapai 100 juta. Coba kita bayangkan skala itu. Jumlah korban jiwa flu Spanyol jauh melampaui jumlah korban jiwa Perang Dunia Pertama yang baru saja berakhir. Dunia yang sedang bersukacita merayakan akhir perang, tiba-tiba harus berhadapan dengan teror baru yang membunuh tanpa pandang bulu. Kehidupan sehari-hari lumpuh total. Sekolah, gereja, teater, dan tempat umum lainnya ditutup. Di banyak kota, masker wajah menjadi pemandangan umum dan bahkan diwajibkan. Ada poster-poster di mana-mana yang mengingatkan orang untuk tidak meludah di tempat umum dan menjaga kebersihan. Peti mati menjadi barang langka karena permintaan yang melonjak. Kuburan massal harus digali karena kamar mayat dan pemakaman tidak mampu lagi menampung jenazah. Sistem kesehatan di seluruh dunia runtuh. Rumah sakit penuh sesak, dan banyak dokter serta perawat yang juga menjadi korban. Kekurangan tenaga medis membuat situasi semakin parah. Bahkan ada cerita di beberapa tempat, orang-orang yang sakit parah terpaksa ditinggal di rumah untuk meninggal sendirian. Dampak ekonominya juga tak kalah parah. Bisnis-bisnis bangkrut, pertanian terganggu karena banyak petani yang sakit atau meninggal, dan layanan publik terhenti. Angka harapan hidup di beberapa negara anjlok hingga 12 tahun. Ini adalah krisis global dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pandemi ini tidak mengenal batas negara, ras, atau kelas sosial.
Dari desa-desa terpencil di Arktik hingga pulau-pulau di Pasifik, semua terkena dampaknya. Di Hindia Belanda, yang sekarang adalah Indonesia, diperkirakan sekitar 1,5 juta orang meninggal dunia. Lalu, bagaimana dunia menghadapi krisis ini? Ingat, ini tahun ke-1918. Antibiotik belum ditemukan untuk mengobati infeksi bakteri sekunder seperti pneumonia yang sering menyertai flu. Vaksin flu juga belum ada. Jadi, solusinya lebih banyak bersifat non-farmasi, mirip dengan apa yang kita lakukan di awal pandemi COVID-19. Pemerintah menerapkan karantina, isolasi bagi yang sakit, dan larangan pertemuan massal. Mereka juga menggencarkan kampanye kebersihan publik. Peran perawat menjadi sangat vital. Mereka berada di garis depan, memberikan perawatan dasar seperti memastikan pasien tetap terhidrasi dan nyaman, yang seringkali menjadi satu-satunya harapan untuk bertahan hidup. Masyarakat juga mencoba berbagai pengobatan tradisional dan obat-obatan paten yang sebenarnya tidak efektif, mulai dari kina hingga bawang putih. Salah satu obat yang banyak direkomendasikan saat itu adalah aspirin, yang ironisnya mungkin justru memperburuk keadaan. Dosis yang sangat tinggi yang diresepkan pada saat itu bisa menyebabkan keracunan, yang gejalanya mirip dengan gejala flu parah. Akhirnya, setelah melewati 3 gelombang yang mengerikan, pandemi ini mulai mereda pada pertengahan tahun ke-1919. Mengapa? Ada beberapa teori. Pertama, virusnya mungkin telah bermutasi lagi menjadi bentuk yang tidak terlalu mematikan. Kedua, dan yang lebih mungkin, adalah karena terbentuknya kekebalan kelompok atau herd immunity. Begitu banyak orang yang telah terinfeksi dan selamat, sehingga mereka memiliki antibodi. Virus pun kehabisan inang baru yang rentan untuk diinfeksi, sehingga penyebarannya melambat dan akhirnya berhenti. Pandemi ini berakhir bukan karena intervensi medis yang canggih, tapi karena virus itu sendiri telah membakar habis populasinya. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari flu Spanyol 1918? Pertama, pandemi ini menunjukkan betapa pentingnya kesehatan publik dan kesiapsiagaan global. Ia mendorong banyak negara untuk mendirikan Kementerian Kesehatan dan meningkatkan sistem pengawasan penyakit. Kedua, ia menjadi pendorong utama bagi kemajuan ilmu virologi dan pengembangan vaksin influenza di dekade-dekade berikutnya. Ketiga, dan mungkin yang paling relevan bagi kita saat ini, adalah pentingnya kerjasama internasional, transparansi informasi, dan tindakan cepat dalam menghadapi wabah. Kisah flu Spanyol adalah pengingat yang kuat tentang betapa rapuhnya kita di hadapan alam, dan betapa sebuah virus yang tak kasat mata bisa menjungkir balikan peradaban manusia. Namun, ini juga merupakan kisah tentang ketahanan manusia, tentang para perawat dan dokter yang berjuang tanpa lelah, dan tentang masyarakat yang bersatu untuk saling menjaga. Dengan memahami sejarah ini, kita bisa lebih menghargai kemajuan medis yang kita miliki sekarang dan menjadi lebih siap menghadapi tantangan kesehatan di masa depan. Jadi, apa sih sebenarnya flu Spanyol ini? Meskipun namanya Spanyol, virus ini sebenarnya tidak berasal dari Spanyol. Nama itu muncul karena saat Perang Dunia Pertama, Spanyol adalah negara netral yang medianya bebas memberitakan wabah ini secara terbuka, tidak seperti negara lain yang terlibat perang dan menyensor berita buruk untuk menjaga moral. Asal-usul pastinya masih diperdebatkan oleh para ahli. Ada yang bilang dari Kansas, Amerika Serikat, ada juga yang menunjuk ke Tiongkok atau Prancis. Penyebabnya adalah virus influenza tipe A, subtipe H1N1. Tapi ini bukan H1N1 biasa. Virus ini sangat ganas dan memiliki kemampuan membunuh yang luar biasa. Yang paling aneh dan menakutkan dari flu Spanyol adalah target utamanya. Biasanya, flu paling berbahaya bagi anak-anak kecil dan orang tua. Tapi virus ini justru paling banyak merenggut nyawa orang-orang muda yang sehat, usia 20 hingga 40 tahun. Bayangkan, mereka yang sedang di puncak kekuatan fisiknya justru menjadi korban utama. Ini karena virus tersebut memicu reaksi sistem imun yang berlebihan, yang disebut badai sitokin, yang akhirnya merusak paru-paru penderitanya sendiri. Dampak dari flu Spanyol ini benar-benar melumpuhkan dunia. Wabah ini datang dalam 3 gelombang utama. Gelombang pertama di musim semi 1918 relatif ringan, gejalanya mirip flu biasa. Banyak yang mengira ini hanya flu musiman. Tapi kemudian datang gelombang kedua di musim gugur, dan inilah yang paling mematikan. Orang bisa sehat di pagi hari, lalu tiba-tiba sakit parah di siang hari, dan meninggal dunia pada malam harinya. Gejalanya sangat mengerikan. Pasien akan mengalami demam tinggi,
sakit kepala, dan tubuh mereka akan membiru karena kekurangan oksigen, sebuah kondisi yang disebut sianosis. Paru-paru mereka terisi cairan, membuat mereka seperti tenggelam di darat. Saat itu, dunia sedang porak-poranda akibat Perang Dunia Pertama. Pergerakan besar-besaran tentara di seluruh dunia menjadi sarana super spreader yang sempurna bagi virus ini. Kamp-kamp militer yang padat dan kapal-kapal pengangkut pasukan menjadi pusat penyebaran. Dari medan perang di Eropa, virus ini menyebar ke setiap sudut dunia. Dari Amerika hingga Asia, dari Afrika hingga ke kepulauan terpencil di Pasifik, bahkan Hindia Belanda, yang sekarang kita kenal sebagai Indonesia, tidak luput dari amukannya. Diperkirakan sekitar 1,5 juta orang meninggal di wilayah kita saat itu. Secara global, dampaknya lebih dahsyat lagi. Ekonomi lumpuh, toko-toko, pabrik, dan kantor tutup karena pegawainya sakit atau meninggal. Layanan publik seperti pemakaman kewalahan. Di banyak kota, peti mati habis dan kuburan massal harus digali. Dokter dan perawat bekerja tanpa henti. Banyak dari mereka yang akhirnya ikut menjadi korban. Rumah sakit penuh sesak, sehingga gedung-gedung sekolah, gereja, dan aula publik diubah menjadi rumah sakit darurat. Sekarang, mari kita bicara tentang angka. Berapa banyak korban jiwa akibat flu Spanyol? Angka pastinya sulit didapat karena pencatatan saat itu tidak secanggih sekarang, apalagi di tengah kekacauan perang. Tapi perkiraan konservatif menyebutkan sekitar 50 juta orang meninggal di seluruh dunia. Beberapa perkiraan bahkan mencapai 100 juta orang. Untuk memberikan gambaran, jumlah ini jauh lebih besar daripada total korban jiwa Perang Dunia Pertama yang hanya sekitar 20 juta orang. Diperkirakan sekitar sepertiga populasi dunia saat itu, atau sekitar 500 juta orang, terinfeksi oleh virus ini. Sungguh angka yang luar biasa. Lalu, bagaimana dunia menghadapi krisis ini? Solusi yang mereka miliki sangat terbatas. Ingat, ini tahun ke-1918. Antibiotik belum ditemukan untuk mengobati infeksi bakteri sekunder seperti pneumonia yang sering menyertai flu. Vaksin flu juga belum ada. Jadi, mereka mengandalkan tindakan non-farmasi yang mungkin terdengar familiar bagi kita sekarang. Pemerintah di seluruh dunia menerapkan karantina, menutup sekolah, gereja, dan tempat hiburan umum. Mereka melarang pertemuan massal. Ada kampanye besar-besaran untuk menjaga kebersihan, seperti mencuci tangan dan menghindari meludah di tempat umum. Dan ya, mereka juga memakai masker. Iklan-iklan di surat kabar pada masa itu menunjukkan orang-orang memakai masker kain, dengan slogan seperti pakai masker atau masuk penjara. Persis seperti yang kita alami, bukan? Namun, kepatuhan masyarakat bervariasi. Ada protes anti-masker, ada penyebaran informasi yang salah. Beberapa orang mencoba pengobatan-pengobatan aneh yang tidak terbukti secara ilmiah. Para dokter saat itu hanya bisa memberikan perawatan suportif, seperti memberikan istirahat, cairan, dan mencoba meredakan gejala. Aspirin dalam dosis besar sering diresepkan, yang sayangnya, menurut beberapa penelitian modern, mungkin malah memperburuk kondisi beberapa pasien. Pandemi ini akhirnya mereda pada musim panas tahun ke-1919. Kenapa? Sebagian besar karena virusnya telah menyebar begitu luas sehingga banyak orang yang selamat memiliki kekebalan. Atau virusnya sendiri bermutasi menjadi bentuk yang tidak terlalu mematikan. Dunia pun perlahan-lahan bangkit kembali, meskipun dengan luka yang sangat dalam. Pelajaran dari flu Spanyol 1918 sangat relevan hingga hari ini. Pandemi ini mengajarkan kita tentang pentingnya kesehatan publik global, perlunya kerjasama internasional, dan betapa berbahayanya meremehkan penyakit menular. Ini juga menjadi pendorong utama bagi kemajuan dalam bidang virologi dan epidemiologi. Banyak negara mulai membangun sistem kesehatan publik yang lebih terorganisir setelah bencana ini. Melihat kembali sejarah flu Spanyol memberi kita perspektif. Meskipun pandemi yang kita hadapi baru-baru ini terasa berat, kita jauh lebih beruntung. Kita memiliki teknologi untuk mengembangkan vaksin dalam waktu singkat. Kita punya antibiotik, ventilator, dan pemahaman ilmiah yang jauh lebih baik tentang cara kerja virus. Sejarah kelam flu Spanyol adalah pengingat yang kuat tentang betapa rapuhnya peradaban kita di hadapan alam, dan betapa pentingnya untuk selalu waspada dan siap. Ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk belajar dan menghormati jutaan nyawa yang hilang, serta menghargai kemajuan sains yang kita nikmati hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis.
Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Apa pendapat kalian tentang flu Spanyol? Apakah ada kesamaan lain dengan pandemi modern yang kalian lihat? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Sampai jumpa.